saya Retno Diwanti, mahasiswa semester 1 Prodi Agribisnis di Universitas Kediri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang revitalisasi nilai-nilai Pancasila untuk kebangsaan Indonesia. Indonesia mempunyai 225 juta penduduk, 500 grup etnik, 17.000 pulau, keanekaragaman budaya, kekayaan alami. Jati diri berwawasan kebangsaan sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Tantangan kehidupan kebangsaan Indonesia. Pertama, tantangan eksternal berupa arus gelombang globalisasi dan pertarungan antar ideologi melalui media massa. Kedua, tantangan internal yang bersumber dari keragaman kebudayaan, suku, agama, dan ras. Ketiga, melemahnya penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila akibat dari ketidakmampuan mengelola dua tantangan. Tantangan eksternal, globalisasi dengan modernisasi di segala bidang berimplikasi pada melemahnya kehidupan kebangsaan kita. Kemudian, menipisnya nasionalisme, lunturnya semangat gotong royong, menguatnya ikatan-ikatan primordial, merajalelanya tindakan-tindakan kekerasan, dan lain-lain. Kemudian, bahaya manusia Indonesia menjadi manusia individualis dan pragmatis. Potensi merusak kehidupan berkebangsaan. Pertama, primordialisme atau membanggakan rasa kesukuan secara berlebihan. Kedua, radikalisme baik liberal, pemikiran dan sikap hidup bebas dan individual maupun sektarian beragama yang tidak toleran. Ketiga, ketidakadilan sosial di segala bidang kehidupan, utamanya ekonomi dan hukum. Mengapa perlu Pancasila? 1. Alasan historis. Nasionalisme dan rasa kebangsaan yang kuat yang berakar pada sejarah, bukan kekuasaan atau hegemoni ideologi. Nilai-nilai Pancasila berasal dari bangsa sendiri, kausa materialis, sehingga bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai Pancasila. Kedua, alasan sosio-kultural, ciri khas pandangan hidup, falsafah bangsa yang berbeda dengan lainnya. Falsafah hidup tersebut diangkat dari nilai-nilai kultural melalui refleksi filosofis pendiri negara. Kedua, alasan filosofis. Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan pandangan filosofis bangsa, kemudian konsistensi untuk tindakan realisasi atas nilai-nilai sila Pancasila. Kemudian cerminan realisasi filosofis asli bangsa Indonesia. 4 pilar bangsa Indonesia. Yang pertama, bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila. Yang ketiga, NKRI. Yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika dan Undang-Undang 1945. Revitalisasi nilai Pancasila. Pentingnya merevitalisasi 5 prinsip dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1. Nilai ketuhanan, bangsa yang religius. Kedua, nilai kemanusiaan, mengakui harkat dan martabat manusia secara berkeadilan dan beradab. 3. Nilai persatuan, perbedaan yang menyatukan. Keempat, nilai kerakyatan, demokrasi kerakyatan dengan hikmat dan kebijaksanaan. Kelima, nilai keadilan sosial, pemenuhan rasa keadilan bagi rakyat Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan. Arti penting sila-sila. Sila pertama sebagai moral negara, sila kedua sebagai moral negara, sila ketiga sebagai dasar negara, sila keempat sebagai sistem negara, sila kelima sebagai tujuan negara. Implementasi Pancasila. 1. Pancasila harus menjadi petunjuk hidup warga negara menuju daya saing bangsa. Kedua, Pancasila memberi koridor kehidupan kebangsaan dan kenegaraan
baik dalam konteks internal maupun eksternal. Sila pertama, 1. Setiap warga negara wajib berketuhanan yang Maha Esa. 2. Saling menghormati dan bekerja sama antar umat beragama. 3. Saling menghormati dan kebebasan menjalani ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. 4. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Problem besarnya, mengapa tidak disebutkan sebagai negara agama, tetapi sebagai negara beragama? Sila kedua, 1. Pengakuan atas harkat dan martabat kemanusiaan, yakni kedudukan dan derajat yang sama. 2. Saling mencintai sesama manusia, rasa memiliki dan berkorban untuk kemanusiaan. 3. Mengembangkan sikap tenggang rasa. Problem besarnya, dalam peradaban kemanusiaan, mengapa justru melahirkan situasi yang beradab dengan kekerasan di mana-mana? Sila ketiga, 1. Menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan sendiri atau golongan. 2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 3. Cinta tanah air dan bangsa atau nasionalisme. 4. Bangsa sebagai bangsa Indonesia bertanah air Indonesia. 5. Mengedepankan kebinekaan tunggal ika. Problem besarnya, mengapa dalam konteks pluralitas kehidupan kebangsaan kita gagal membuat nyaman bangsa Indonesia lainnya? Sila keempat, 1. Intinya mengutamakan rakyat dalam kekuasaan. 2. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama atau demokrasi dengan musyawarah. 3. Mengedepankan keputusan bersama sebagai sebuah konsensus. Problem besarnya, dalam demokrasi kita lebih mengutamakan kepentingan mayoritas dengan memarginalisasikan minoritas politik tanpa civic education. Sila kelima, 1. Mengutamakan pada prinsip keadilan yang tidak berpihak. 2. Mengedepankan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. 3. Menjaga keseimbangan antar hak dan kewajiban. 4. Menghormati hak-hak orang lain. Problemnya, bagaimana dengan sistem politik dan sistem ekonomi di Indonesia? Sudahkah berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia? Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari secara murni dan konsekuen melalui 2 jalur. Pertama, Pancasila objektif. Bagaimana pelaksanaan hidup bernegara sudah mencerminkan pengalaman sila-sila Pancasila, baik dalam pembuatan perundang-undangan maupun kebijaksanaan negara lainnya. Kedua, Pancasila subjektif. Bagaimana warga Indonesia menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai norma kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti sikap toleran, mengedepankan rasa kemanusiaan, musyawarah dalam menyelesaikan persoalan, dan sebagai berikut. Itulah tadi video presentasi dari saya mengenai revitalisasi nilai-nilai Pancasila untuk kebangsaan Indonesia. Semoga dapat memberikan wawasan kepada teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.